Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kenalin, aku Isabel dari Prodi Administrasi Perkantoran. Di sini mau menjelaskan, mau membagi ilmu terkait dengan mental health. Nah, karena kita tuh di sini mau bahas terkait mental, mungkin ada yang udah tahu secara gambaran umum aja sih terkait sama arti dari mental health sendiri gitu. Siapapun di sini boleh menyampaikan. Mungkin, ayo siapa? Saya boleh nggak Mbak? Okay. Ya. Boleh banget. Yuk. Kalau menurut saya itu mental health itu adalah keadaan seseorang di mana seorang itu menyadari potensi yang dimilikinya, terus mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan. Yes, benar banget. Apa yang udah dikatakan Mbak Wahyu Ima tuh sudah mencakup semua sih, tapi biar lebih jelasnya, biar lebih detail, kita bisa tahu terkait mental health, dan ini juga penting buat diri kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan mental. Jadi kita perlu melihat lebih rinci. Nah di sini saya mau kasih satu video ya, terkait dengan kesehatan mental atau health mental. Jadi bisa kita simak baik-baik ya. Yuk. Mental illness can affect anyone. Mental health affects how we feel, think, and act. It's important at every stage of life so that we can cope with stressful situations, work productively, and make meaningful contributions to our community. However, the statistics are staggering. Over 45% of teens suffer from a mental disorder, and 1 in 5 teens suffer from a severe mental illness. That's 20% of our teen population. Mental illnesses are brain function disorders. They have many causes and result from complex interactions between a person's genes and their environment. A person struggling with mental health should not be viewed any different than if someone were experiencing a physical illness. Mental illness is not a choice or a failure. It does not discriminate. It can affect anyone, regardless of age, gender, social status, ethnicity, or any other aspect of cultural identity. In fact, mental illnesses occur at similar rates around the world, in every culture and in all socioeconomic groups. The concern with mental health isn't just about the statistics, it's about well-being. It can affect families, friends, and our communities. But you can help make a difference by learning to recognize the signs of mental illness. A mental illness makes the things you do in life hard, like work, school, and socializing. It's also not always clear when a problem with mood or thinking has become serious enough to be a concern. Sometimes a depressed mood is normal, such as when a person experiences the loss of a loved one. But if that depressed mood continues to cause distress or gets in the way of normal daily functioning, the person may benefit from professional care. If you think you or someone you know might be struggling with their mental health, it is best to consult a professional. Early identification and effective treatment is key to treating a disorder and preventing future disability. A healthcare professional will connect symptoms and experiences to help formulate a diagnosis. Itu tadi adalah satu video yang bisa jadi satu gambaran kita terkait dengan mental health. Oke. Nah, tadi kan udah nonton videonya. Sekarang kita masuk sama inti-intinya dari pembahasan kita, yaitu health mental. Nah, di sini ada sejarah health mental. Apa sih sejarah health mental? Sebenarnya health mental itu udah ada dari abad ke-19, yaitu di Jerman pada tahun 1875 Masehi. Nah, pada pertengahan abad ke-20, kajian tentang kesehatan mental ini lebih berkembang seiring kemajuan ilmu dan teknologi modern. Awal mulanya muncul kesehatan mental ini hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan kejiwaan.
dan tidak diperuntukkan bagi setiap individu pada umumnya. Nah, konsep health mental itu apa? Kesehatan mental di sini adalah suatu kondisi seseorang yang memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan, baik fisik, intelektual, dan emosional yang optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain. Nah, gunanya apa? Kalau semua sudah optimal dan selaras, itu kita mampu berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan kita. Seperti itu. Di perspektif sudut pandang WHO. Nah, kesehatan mental ini merupakan kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan berubah, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini ada kesehatan mental pada ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang pertama ada kesehatan mental dalam keluarga. Yang kedua, kesehatan mental di sekolah, kesehatan mental di tempat kerja. Biasanya kalau kesehatan mental di bidang politik, ada kesehatan mental di bidang hukum, sama yang terakhir ada kesehatan mental kehidupan beragama. Selanjutnya ada tujuan kesehatan mental. Di sini menurut satu pakar yaitu Sudari. Nah, tujuan kesehatan mental ini yang pertama mengusahakan agar manusia memiliki kemampuan yang sehat. Yang kedua, mengusahakan pencegahan terhadap timbulnya sebab-sebab gangguan mental dan penyakit mental. Nah, yang ketiga ada mengusahakan pencegahan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental dan penyakit mental. Kami atau mengadakan penyembuhan terhadap gangguan dan penyakit mental. Seperti itu. Paling penting ya, tips menjaga health mental. Nah, yang pertama ada teman-teman bisa menuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Misalnya hari ini aku sudah makan 3 porsi gitu. Alhamdulillah loh, banyak di luar sana yang nggak bisa makan kayak gitu. Terus misalnya teman-teman hari ini bisa tidur gitu. Padahal banyak dari teman-teman yang lain nggak bisa tidur karena ngerjain tugas. Nah kan banyak kayak gitu. Jadi tulis aja hal-hal yang bikin kalian bersyukur hari ini, ya itu ditulis biar lebih jadi satu hal yang positif buat diri kalian gitu. Yang kedua ada fokus sama satu hal pada satu waktu gitu. Terus yang ketiga olahraga. Ini pasti teman-teman semua dan saya sendiri tentunya karena orangnya malesan gitu. Jadi olahraga itu penting apapun jenisnya, yang penting olahraga dijaga gitu. Terus ada makanlah makannya gitu. Yang jelas coba bikin bahagia diri kalian sendiri gitu. Terus ada terbukalah pada seseorang. Terus yang keenam ada lakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, lakukan sesuatu orang lain itu definisinya kayak kalian bantu teman kalian gitu. Misalnya kalau kita berbuat baik itu kan bikin dampak positif nggak sih buat kita? Gimana teman-teman? Kalau kalian berbuat baik itu kayak merasain seneng nggak sih? Apalagi ikhlas gitu. Seneng nggak? Mungkin Mbak Puput yang on cam kali ini perasaannya gimana? Kalau udah jadi seneng banget sih, soalnya bisa bantu orang lain itu, terus bisa memberikan manfaat yang baik gitu. Pasti. Oke, makasih loh Mbak Puput atas tanggapannya, thank you banget. Mungkin ada yang off cam di sini. Senang sih. Ya, seneng ya. Ya. Udah bisa bantu gitu ya. Oke, thank you Mbak Hori. Oke, jadi emang kalau kita udah berbuat baik itu pasti dampaknya baik juga. Nah, itu bikin aura positif kita tuh nambah gitu. Jadi lakukan hal baik untuk orang lain. Selanjutnya ada istirahat. Nah, istirahat ini penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Terus yang terakhir ada tidur tepat waktu. Nah, ini pasti teman-teman di sini kalau tidur nggak tepat waktu, aku yakin. Ada yang tidurnya jam 3, ada yang tidurnya jam 2, itu pasti. Coba aku mau tahu Mbak Khori tidurnya jam berapa? Sekarang malam banget sih, jam 12-an malam gitu. Atau lebih. Okay. Karena juga ada aktivitas yang lain yang harus dikerjain gitu. Oke.
Oke, nggak apa-apa, baik maksudnya gitu. Buat Mbak Puput, kalau tidurnya jam berapa? Kalau aku paling malam itu jam 12, paling cepat jam 8 udah tidur. Kalau nggak ada kegiatan apa-apa. Oke, itu udah lumayan, itu mahasiswa yang cukup keren bisa tidur jam segitu. Oke. Makasih buat Mbak Puput dan Mbak Hori atas tanggapannya. Oke. Mungkin itu aja sih tips dari aku buat menjaga kesehatan mental kalian biar lebih sehat. Nah, ini ada satu kata-kata motivasi dari Ovid. Kutipannya gini, be patient and talk someday. Be patient and talk someday. This pain will be useful to you. Jadi artinya coba sabar dan tegar. Yakin aja suatu saat sakit kalian itu bisa berguna, bisa bantu kalian di masa depan. Terus, thank you. Itu sih ilmu yang ingin aku sampaikan ke teman-teman biar teman-teman itu bisa menjaga kesehatan mental, bisa paham terkait dengan kesehatan mental kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait kesehatan mental yang mau ditanyain ke aku gitu sebelum kita tutup sesi perbincangan hari ini gitu. Boleh, silakan apapun itu. Mbak Isabel izin bertanya. Oke, boleh. Gini kan, semisal seseorang nih ya mahasiswa, nah dia tuh sibuk di organisasi dan dia udah juga di semester yang lumayan tinggi, semisal semester 5 atau 6 gitu kan, udah mulai sibuk-sibuknya. Nah jadi kan susah bagi waktu, jadi tenaganya terforsir. Itu caranya gimana ya buat menjaga kesehatan mentalnya biar tetap powerful gitu loh. Oke, keren banget sih pertanyaannya. Makasih loh Mbak Hori atas pertanyaan ini begitu complicated gitu ya. Oke, mungkin aku mau menanggapi dan itu menurutku juga ya. Kalau cara untuk menjaga kesehatan mental khususnya untuk mahasiswa yang udah ada pada tingkat semester yang tinggi gitu biar tetap powerful kan, itu yang pertama bikin manajemen waktu sih. Yang pertama bikin manajemen waktu. Kalau tadi kan ada tipsnya itu fokus sama satu hal di satu waktu gitu kan. Nah itu bisa diterapin buat teman-teman yang lagi sibuk organisasi juga sibuk kuliah. Nah yang pertama kan bikin manajemen waktu, jadi bisa ngatur misalnya dari jam 7 sampai jam 4 itu kuliah, itu harus kuliah, nanti organisasinya nanti dulu gitu, yang penting kuliah dulu baru organisasi selanjutnya. Jadi kita harus bisa membagi waktu, kita harus bisa manajemen waktu dengan baik, karena itu sudah menjadi pilihan dari si mahasiswa itu untuk terus berorganisasi di tengah kesibukan kuliahnya di akhir semester, kayak gitu sih. Jadi yang terpenting adalah manajemen waktu. Hori. Ya, makasih, sangat membantu Kak. Siap, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup Mbak. Oke, dari aku cukup. Mungkin yang lainnya? Oke, cukup ya. Oke, di sini aku mau berterima kasih sama teman-teman semua yang udah mau terkait webinar secara mikro ini, secara kecil ini terkait dengan mental health. Di sini semoga apa yang telah aku sampaikan itu bisa menjadi manfaat, bisa menjadi insight baru buat teman-teman terkait kesehatan mental. Dan tentunya aku berharap buat teman-teman semua itu bisa sehat selalu, kesehatan mentalnya tetap oke sampai akhir semester nanti, sampai lulus nanti. Jadi keep healthy and jangan lupa jaga prokes. Oke. Sekian dari saya, Isabel. Bila ada salah kata atau tindakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.